Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syabana Afifah dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat ilmu yang telah saya pelajari. Filsafat, apa sih yang dimaksud filsafat itu? Filsafat berasal dari kata philosophia, di mana philos berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat adalah cinta terhadap kebijaksanaan, hakikat, dan atau pengetahuan. Secara umum, filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir dalam rangka menemukan hakikat kebenaran dirinya atau eksistensinya maupun ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana dengan filsafat ilmu? Apa pengertian dari filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu adalah suatu kegiatan mengkaji hakikat ilmu pengetahuan atau epistemologi. Ciri-ciri berfilsafat. Ciri-ciri berpikir filsafat. 1. Radikal atau pemikiran yang sampai mengakar. 2. Sistematis atau saling berkaitan satu dengan yang lain. 3. Universal atau menyeluruh. 4. Spekulatif. Apakah saya sudah pernah berpikir filsafat? Menurut saya sudah. Saya pernah melakukan pemikiran tentang Al-Quran dan wanita yang sedang haid atau uzur, di mana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang telah terjaga kesuciannya dari dahulu. Sedangkan wanita yang sedang haid maupun uzur kan secara tidak langsung mereka adalah orang yang sedang tidak suci, di mana sebelum mereka melakukan sesuatu yang sifatnya suci, mereka harus melakukan penyucian terlebih dahulu dengan melakukan mandi besar. Nah, di sini saya berpikir, apakah orang yang sedang haid atau uzur itu bisa membaca Al-Quran ataukah tidak? Nah, tapi banyak kita ketahui di sekitar kita itu ada orang yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Lantas bagaimana sih cara orang yang sedang haid itu jika diperbolehkan membaca Al-Quran? Nah, apakah ada ketentuan-ketentuan yang spesifik itu? Apakah fungsi membaca Al-Quran bagi orang yang sedang haid atau uzur itu? Apakah bisa menambah pahala atau malah menambah dosa? Nah, itu mungkin sedikit pemikiran filosofis yang telah saya lakukan sejauh. Sebelum saya menjelaskan tentang kaitan cabang filsafat ilmu dengan prodi yang sedang saya jalani, yaitu tasawuf dan psikoterapi, saya akan memberitahu terlebih dahulu sedikit tentang cabang filsafat ilmu. Cabang filsafat ilmu dibagi menjadi 3. Cabang filsafat ilmu. 1. Ontologi. Dalam cabang ini berusaha membuktikan ilmu yang kita pelajari benar ada atau tidak dengan membuktikan antara objek dan subjeknya. Yang kedua, ada epistemologi, adalah ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar tidaknya pengetahuan tersebut. 3. Ada aksiologi atau cabang tentang pencapaian hakikat atau manfaat suatu pengetahuan. Lantas, apa kaitan cabang filsafat ilmu dengan program studi tasawuf dan psikoterapi?
Hubungan tasawuf dan psikoterapi dengan cabang filsafat yang pertama atau ontologi. Hal ini membahas tentang apa saja yang dikaji atau dipelajari dalam program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah, dalam prodi ini mengkaji atau mempelajari berbagai hal seperti tasawuf yang bersifat keagamaan, psikologi, dan juga tentang terapis. Yang kedua ada hubungan epistemologi dengan tasawuf dan psikoterapi. Setelah mengetahui apa saja yang dipelajari dalam cabang ontologi, di cabang ini kita mempelajari tentang bagaimana ilmu dalam tasawuf dan psikoterapi ini diperoleh. Cara memperoleh ilmu ini beragam, mulai dari riset buku hingga observasi langsung ke lapangan. Yang ketiga, hubungan aksiologi dengan tasawuf dan psikoterapi. Dalam cabang ini kita mempelajari tentang bagaimana manfaat ilmu yang telah diperoleh dari prodi untuk kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar kita. Manfaat prodi ini untuk sekitar juga sangat beragam, mulai dari tenaga pendidik hingga menjadi seorang terapis. Berikut sedikit penjelasan materi dari saya beserta contohnya, dan kemudian akan saya lanjutkan dengan hasil wawancara saya kepada narasumber saya. Baik, di sini saya sudah bersama teman saya sebagai narasumber wawancara saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfi Asmarosika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Langsung mulai saja, saya akan mempertanyakan yang pertama itu, apa sih objek kajian yang diteliti, dikaji, dipelajari dalam bidang keilmuan yang Anda tekuni? Karena kan prodi aku udah terlihat jelas juga, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pastinya di dalamnya itu mempelajari objek-objek kajian bahasa, kayak gimana bahasa itu ada, terus cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terus fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kedudukan bahasa. Terus bagaimana sih ilmu pengetahuan yang Anda tekuni tersebut diperoleh? Teori-teorinya apa saja, dan juga metode-metode dalam memperolehnya itu bagaimana? Pastinya kalau tanya mengenai cara memperolehnya, pasti dengan jurnal-jurnal yang terpercaya, terus nanti disampaikan ke mahasiswanya pasti antara dosen gitu. Terus objek-objeknya banyak sih, kayak linguistik umum kayak gitu, kita mempelajari tentang pengucapan, pelafalan, dan lain sebagainya. Terus ada juga dasar-dasar berbicara, kayak cara kita ngobrol, cara kita ngomong di depan khalayak umum, karena kan kita notabene bakal jadi guru, jadi harus bisa ngobrol dan ngomong di depan umum. Untuk metodenya tadi bagaimana? Untuk metodenya pastinya diskusi, terus tiap ada kelompok misal presentasi, kita tanya jawab dan menanggapi, menyanggah, dan sejenisnya. Lalu bagaimana sih cara Anda menerapkan keilmuan yang sudah Anda tekuni itu dalam kehidupan sehari-hari Anda? Nah, kalau menerapkannya kan pasti kita dapat tugas kayak praktek. Kemarin itu aku juga sempat dapat tugas praktek jadi reporter, terus ada jadi content creator. Itu sih cara-caranya, terus kayak pelafalan-pelafalannya jadi lebih benar dari sebelumnya. Jadi mungkin cukup sekian sih pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam wawancara yang sudah saya lakukan hari ini. Nah, berikut serangkaian penjelasan materi untuk penugasan telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.